kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu akan mempraktekkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik dengan fasilitator Ibu Amala Sunarti dan juga pengajar praktek Bapak Haji Samsuni. Perkenalkan, nama saya Sunarto. Sebelah kanan saya Ade Ma'ruf Setiabudi. Sebelah kiri saya Bernadetta Ida Fitri Indriani. Kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Ida. Selamat sore Pak Narto. Ibu Ida akan melakukan coaching dengan Pak Ade ya? Iya benar. Jadi Ibu Ida sebagai coach dan Pak Ade sebagai coaching. Benar Pak. Nah, saya sebagai pengamat. Nanti sebelum melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu yang sebagai coach. Iya, silahkan. Ya, yang pertama yaitu Ibu apa yang akan Ibu duduk penilaian apa yang akan Ibu lakukan saat proses coaching? Oke. Rubrik penilaian yang akan saya gunakan itu saya menggunakan alur filter Pak. Itu yang pertama tujuan, lalu yang kedua saya mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, lalu yang ketiga itu rencana aksi ya, rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Seperti itu Pak. Iya, ya. Terima kasih Bu Ida ya. Berarti yang dipakai adalah alur filter ya. Selanjutnya itu pertanyaan kedua ya Bu. Iya. Kompetensi apa yang ingin Ibu Ida kembangkan? Oke, sini ada 3 kompetensi Pak Ya, yang ingin saya betul. kembangkan. Itu yang pertama itu kehadiran penuh ya Pak ya, lalu yang kedua adalah mendengarkan aktif, Iya. dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya berarti ada 3 kompetensi ya Bu. Iya Pak. Nah selanjutnya yaitu bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Oke, yang akan saya kembangkan untuk mendengarkan aktif Pak, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh Uci, lalu saya bisa mengarahkan beliau untuk mencari atau menggali solusi-solusi yang bisa dilakukan dari permasalahan tersebut. Iya. Oke, jadi selanjutnya Bu, ya indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan setelah proses coaching ini berlangsung? Oke, tujuan pengembangan saya itu saya ingin Uci bisa menyampaikan permasalahannya dengan jelas, dengan runtut, agar nanti kami secara bersama-sama bisa saling mengisi untuk bisa mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan, tapi dia sendiri yang menemukannya. Itu saya hanya istilahnya menuntun saja begitu. Jadi tugas Ibu sebagai coach artinya menggali ya Bu. Iya, menggali informasi dan potensi dari Uci. Iya, begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Ida. Ya. Selanjutnya selamat menjalankan proses coaching dengan Pak Ade. Ya. Terima kasih Pak Narto. Ya, selamat sore Bu Ida. Selamat sore Pak Narto. Selamat sore Ibu. Oke, selamat sore Pak Ade. Ibu, ya ada yang ingin saya sampaikan Ibu, langsung saja Ibu ya. Oke, silahkan Pak Ade. Ada apa ini kok sepertinya gundah gulana ini Iya Pak Ade? Bu, saya kayaknya lagi pusing banget ya. Ada Ada siswa kami kelas 6 Ibu ya. Kelas 6. Sebetulnya tadinya ada 3 siswa, sekarang tinggal 1 nih yang masih belum bisa mengerjakan rumus keliling lingkaran. Oh, jadi ada 1 anak Iya. kelas 6 yang belum bisa Mengerjakan. mengerjakan rumus keliling lingkaran. Oh, gitu ya. Jadi ini anak itu belum paham rumusnya atau cara menghitungnya, Pak? Ya, jadi caranya Ibu, cara menghitungnya kan kalau di lingkaran kan ada 22/7. Iya.
dan juga ada 3,14 untuk P-nya kan. Oke. P-nya kan bisa menggunakan dua itu. Oh iya. Itu belum, karena kalau kelipatan 22/7 kan kelipatan 7. Itu siswa masih belum bisa pada pembagian itu, terutama Iya. para menggunakan cara prografit tuh Bu. Iya. Oh seperti itu. Saya ingin tahu dulu nih Pak. Jadi siswa Bapak ini kalau Bapak kasih skala itu ya, skala Iya. penilaian itu ya Pak ya. Iya. Dari 1 sampai 10 kemampuan siswa ini di angka berapa Pak? Ya, masih di angka 5 gitu. Oh, masih di angka 5 jauh ya Pak. Iya Bu. Nah, kalau yang teman-teman lainnya itu ada di angka berapa? Teman lainnya di angka 10, sampai yang paling tidak 9. Ya, berarti sudah menguasai semua Iya. ya Pak ya. Jadi hanya anak ini saja Ya, ya. ya memang tadinya sih 3, sekarang Iya. tinggal 1. Oh ya, berarti yang 2 sudah lulus gitu Iya. ya. Nah, ini untuk si anak ini Pak, Bapak itu mengharapkan dia ada posisi di skala posisi berapa? Ya, yang ini saya harapkan nanti di skala ya paling tidak di angka 8 lah. Iya. Syukur-syukur ke angka 10 gitu Ya, ya. berarti minimal KKM gitu Ya. lah ya Pak ya. Oke, jadi dia masih kebingungan di pembagiannya ya Iya, Pak ya, di pembagiannya. penggunaan P-nya tadi ya, Iya, P. 2/7 sama 3,14. Nah, selama ini kalau saya boleh tahu, ini usaha yang sudah Pak Ade lakukan untuk apa ya, menambah pemahaman si anak ini seperti apa Pak? Ya, saya sudah coba upayakan kemarin itu. Ya alhamdulillah yang 2 sih berhasil tuh Ya, Bu. ya. Karena tadinya 3 ya, 2 sudah berhasil. Ya. Itu yang saya sampaikan, atau dari tadinya kan angka ratusan Ibu, saya turunkan ke angka puluhan Ibu. Iya, iya, iya. Sudah bisa. Nah, si anak ini masih belum. Rencana saya nanti dari angka ratusan saya turunkan ke angka puluhan. Iya. Kemudian kalau masih belum bisa juga, saya turunkan lagi di angka satuan. Oh, seperti itu. Gitu. Jadi itu sudah Pak Ade lakukan ya? Ya, Itu. Nah, progresnya seperti apa untuk yang anak yang satu tadi? Kan Ya. yang 2 udah berhasil Ya, nih, berhasil. udah sesuai dengan harapan. Nah, yang Ya. satu ini belum nih, Belum. masih belum ya? Nah, iya, itu yang Ada membuat saya- perkembangannya nggak Pak? Nah, lumayan ada sih, ada Jadi progres perkembangannya. kecil gitu ya? Iya, Mungkin. masih kecil. Nah, jadi planning saya atau rencana Iya. saya akan saya coba kolaborasikan dengan guru kelas 3 itu Bu. Oh iya iya. Pak Teguh Hamdani. Iya Akan saya konsultasi dan saya libatkan iya. untuk penyampaian itu Bu, tentang masalah pembagian. Kan pembagian nih siswa nih fokusnya Iya, nih iya, di pembagian ini kan masih belum bisa. Iya Kan betul. pakainya pakai cara langsung dan juga ada cara prografit. Iya iya. Nah, siswa tersebut belum bisa Belum diprografit. paham gitu Iya, ya, Pak. belum paham. Maka ya mau tidak mau saya coba terapkan pada pembagian tapi dengan cara yang panjang gitu. Oh. Cara kayak kelas 3 gitu. Oh gitu dengan cara praktik. Cuma saya tuh ya masih agak lupa-lupa ingat dan masih kurang percaya diri tuh. Oh iya. Maka saya coba kolaborasi atau komunikasi dengan kelas 3, karena kelas 3 yang lebih memahami cara panjang dan juga mungkin lebih sabar lah biasanya kelas Iya iya. jalan Mas itu. benar lebih sabar. Jadi dengan cara itu ya pengurangan berulang. Ya, itu. pengurangan Oh, panjang iya, yang iya, berulang. iya. Misalkan 25 dibagi 5, berarti kan 25 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5. Oh, Berapa kali itu iya, limanya iya, kan iya, seperti iya. itu. Ah, iya. Cuma saya khawatir salah, maka dari itu saya coba dengan Pak Teguh Hamdani. Ya, bagus sekali sih, Pak rencana Bapak ini ya. Jadi kita berkolaborasi dengan istilahnya yang lebih berkompeten ya Pak ya. Kita kan di kelas di kelas besar tuh kadang sudah terbiasa dengan Ya, anak-anak langsung yang aja. dewasa Iya, gitu dewasa. ya. Dan langsung misalkan 25 bagi 5 Iya. langsung ketemu kan 5 Gemes misalkan. gitu kalau Iya. disuruh ngajarin Iya, gitu. kayaknya agak iya, iya. kurang telaten lah Iya gitu. iya iya. Bagus rencana Bapak itu bagus dan saya rasa ya termasuk tindakan yang tepat juga itu. Nah, selain dengan wali kelas 3 tadi itu ada tidak mungkin ada orang lain yang bisa membantu si anak ini untuk apa ya meningkatkan kompetensi dia di dalam menghitung Iya. keliling lingkaran ini. Nanti kalaupun pas saat nanti disampaikan atau diberikan materi itu dengan cara panjang dari saya konsultasi dari guru kelas 3 tadi, kalau masih belum ada maka perlu ada pengembangan lagi, yaitu untuk ada bimbingan siswa lah intinya. Oh seperti itu kayak
tambahan jam Iya, jam tambahan tambahan, itu ya. jam tambahan Oh, untuk Pak Ade khusus untuk berencana siswa tersebut. memberikan apa istilahnya Jam tambahan. tambahan, iya, jam tambahan. Oke, jadi siswa tersebut diberikan jam tambahan khusus untuk materi itu Iya, gitu ya materi. Pak. Nah, ini dari yang sudah Pak Ade sampaikan, dari rencana aksi yang sudah Pak Ade sampaikan tadi, kira-kira rentang waktu yang ingin Pak Ade rentang waktu yang Pak Ade perlukan Iya. untuk mencapai itu semua itu berapa lama? Saya targetkan 1 minggu sih Bu, 1 minggu, karena kebetulan besok kan ada pelajaran matematika tuh. Iya. Saya cobakan dengan Pak Teguh Hamdani itu Iya. ya, kolaborasi. Nanti kalaupun masih belum maksimal atau masih gagal, kan masih ada jeda waktu. Nah, dikasih bimbingan tadi, Yang bimbingan tambahan tadi. tambahan. Iya. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan anak tersebut dengan dibimbing tiap hari, Iya. mudah-mudahan bisa mengikuti atau bisa sukses lah, intinya seperti itu. Bagus juga itu Pak. Kalau kira-kira nih Pak, tadi kan dari Bapak dan juga dari guru Guru kelas kelas 3 3, ya. iya. Nah, kira-kira kalau dari teman satu kelasnya gitu bisa nggak Pak diminta bantuannya gitu tuh Pak? Bisa. Untuk membimbing atau kayak apa Ya, sih, tutor gitu. Ya bisa lah. Ada tutor yang teman mampu sebaya, tidak mungkin? sebetulnya bisa. Cuman kadang-kadang teman tersebut juga sibuk mengerjakan tugasnya gitu ya. masing-masing. Iya. Makanya saya solusinya tadi ya. jam tambahan, Iya. karena bimbingannya seperti itu. Nanti juga saya ya minta teman yang bisanya, karena di jam tambahan kan yang itu kan yang bisanya tidak mengerjakan Ya, soal. biasanya sudah selesai. Sudah selesai, jadi paling ikut-ikut membantu lah. Iya. Oke, sudah. Kalau saya lihat sih langkah-langkah yang Pak Ade ambil itu sudah cukup bagus ya untuk membantu anak ini memahami lebih bisa lagi dalam menghitung keliling lingkaran tadi Iya. ya. Jadi pemahamannya biar lebih bertambah lagi gitu ya Pak Ade. Sekarang saya hanya ingin tanya ini, komitmen Pak Ade selanjutnya untuk si anak ini bagaimana? Nah, komitmen tersebut ya tadi dalam jangka waktu 1 minggu saya cobakan, saya terapkan, dan semoga sukses. Saya juga berharap begitu ya Pak Ade, biar anak-anak kita ini jadi anak-anak yang pandai, yang kasihan juga gitu kalau ketinggalan dari teman-temannya tuh. Iya, justru itu Bu, sebetulnya ya saya juga nggak enak juga. Saya kan guru kelas 6, nanti sebentar lagi kan keluar, melanjutkan ke SMP atau MTS kan nanti gimana juga, akhirnya kesulitan. Di samping itu juga kan nama baik sekolah kami juga ya mungkin dianggapnya saya mungkin selaku wali kelas tidak mampu atau bagaimana gitu. Dan saya juga kolaborasikan dengan guru kelas 3, memang tadinya saya ragu sih Bu. Ragunya kenapa? Karena ya guru kelas 3 dimintai itu solusi ataupun padahal yang menurut saya selagi baik, dan itu juga memang kalau menurut saya sih pas, lebih tepat, karena guru kelas 3 kan lebih memahami tentang materi pembagian yang cara panjang pengurangan yang dan juga guru kelas 3 lebih sabar kayaknya guru kelas rendah seperti saya kayak gitu, agak-agak pengennya cepat gitu. Itu tadi saya pikir sudah sangat tepat apa yang Pak Ade lakukan. Solusi-solusi yang akan Pak Ade tempuh ini sudah sangat baik sekali. Dan sekarang setelah cerita-cerita gini gimana perasaan Pak Ade? Ya Bu, alhamdulillah sudah merasa plong dan lega lah. Tadinya agak ragu, akhirnya ya setelah berbicara dengan Ibu agak plong. Tadinya saya juga gimana solusinya atau bagaimana, ya alhamdulillah sekarang sudah. Setelah Pak, saya ikut senang kalau beban Pak Ade sudah sedikit berkurang gitu. Ya namanya juga ya di kelas kadang-kadang ada permasalahan. Iya Pak, betul sekali. Jadi ya ada lagi mungkin Bapak yang ingin disampaikan atau masih ada yang ganjel gitu Pak? Sudah Bu, sudah. Saya hanya bisa mendukung saja dengan apa yang Pak Ade lakukan. Kita berharap anak-anak didik kita ini bisa jadi anak yang sukses lah ya Pak ya, masa yang akan datang. Sebelumnya saya minta maaf ini Pak Ade karena saya ada jam ngajar ini Pak Ade ya. Nanti kalau mungkin Pak Ade butuh apa lagi bisa kita sambung lagi Pak. Bu, terima kasih banyak Ibu telah membantu saya memberikan
unak-unak saya jadi plong lagi. Iya. Ya, terima Oke, kasih Pak. ya Bu. Iya, Udah. sama-sama. Yuk, Mana Pak Ade? selamat siang. Ya, selamat sore Ibu Ida. Selamat sore Pak Narto. Ya, tadi saya sudah melakukan pengamatan dari proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Ade Makro. Iya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, Pak. Tapi saya ada sedikit pertanyaan Bu. Yang pertama yaitu apakah indikator ketercapaian pengembangan Iya. yang Ibu Ida inginkan dari proses coaching tadi? Oke, indikator ketercapaian yang saya inginkan ya dari refleksi yang saya lakukan itu sudah tercapai. Kan tadi indikatornya itu dengan alur tirta ya Pak ya. Setelah saya merefleksikan apa yang sudah saya lakukan bersama dengan Pak Ade tadi, alur tirta saya sudah terpenuhi Pak. Jadi sudah ada tujuannya, Pak Ade menyampaikan maksud tujuannya, beliau ketemu dengan saya, sudah ada identifikasi permasalahannya seperti apa, itu juga ada, lalu rencana aksi beliau bagaimana untuk menemui guru kelas 3 tadi juga ada, lalu yang terakhir adalah tanggung jawab atau komitmen dari rencana-rencana yang dilakukan oleh Pak Ade tadi juga sudah tercover semua di dalam coaching yang saya lakukan. Luar biasa ya Bu. Kalau saya nilai, ada rentang nilai itu dari angka 1 sampai 10, Ibu Ida ini sudah mencapai angka 99, hampir mendekati sempurna. Ya, itu saya apresiasi ya Bu. Terima kasih Pak, terima kasih. Tapi sesuai catatan saya ya Bu, Iya. tadi Ibu Ida sudah sesuai dengan alur kita Iya. dalam coaching dengan Pak Ade tadi, Mm-mm. dan sudah bebas dari penilaian coaching. Iya. Ya, tentunya Ibu Ida sudah terfokus pada area yang dikembangkan, yaitu area apa tadi Ibu? Mendengarkan aktif. Mendengarkan Iya. aktif ya Bu. Iya, iya, Ya, iya. itu pertanyaan mendengarkan aktif sudah Ibu kembangkan dengan hampir sempurna. Iya, iya. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan terakhir Bu dari saya sebagai Iya. pengamat. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching dengan Pak Ade tadi? Oke, kalau yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak di sini. Kan tadi yang saya fokuskan ke mendengarkan aktif, dan setelah mendengarkan aktif itu kan saya bisa ambil inti dari permasalahan Pak Ade, lalu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka seperti itu, untuk Pak Ade bisa menggali potensi-potensi penyelesaian dari permasalahan yang Pak Ade hadapi, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Ibu Ida. Jadi untuk pengamatan yang saya lakukan cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Itu sudah bagus. Iya. Jadi maaf tadi saya agak kurang memperhatikan ya Bu. Jadi Ibu sebenarnya sudah hebat dalam proses coaching yang ada tadi. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Pak untuk Ya, selamat sore, Bu. masukan-masukannya. Ya, semangat Bu. Selamat sore.